Pemerintah Kota Makassar akan memangkas belanja perjalanan dinas hingga puluhan miliar rupiah. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran. Hal itu diungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Makassar, Dahlan, saat rapat evaluasi dan monitoring anggaran Triwulan 1 Pemkot Makassar. Agenda berlangsung di Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Kamis 16 April 2026. Dahlan menegaskan pemangkasan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Permendagri terkait pengaturan kerja work from home dan work from office. Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan mengurangi belanja perjalanan dinas secara signifikan. Dahlan mengatakan pengurangan dilakukan sebesar 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri. Sementara itu perjalanan dinas luar negeri dipangkas lebih besar, yakni hingga 70%. Dahlan menyebutkan total pemangkasan anggaran perjalanan dinas diperkirakan mencapai 50 hingga 60 miliar rupiah. Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi tim anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran mendesak, terutama kebutuhan tambahan anggaran bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Anggaran dari SPPBW akan dialihkan untuk mendukung program prioritas tersebut. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya percepatan pergeseran anggaran tersebut. 151 unit, terdiri dari 133 unit pembangunan baru dan 318 untuk peningkatan kualitas. Ini berjalan. Terus yang lain ada penataan kanal Dinas Lingkungan Hidup. Ini target 1.000 meter, jadi belum terlaksana. Yang ke-18 pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka di KPSDM sudah jalan. Yang ke-19 mengaktifkan sistem keamanan di lingkungan, ini melibatkan masyarakat. Direalisasikan sampai sekarang belum ada yang bermohon, ya mungkin nanti teman-teman Bapak bisa lebih pasti untuk mensosialisasikan ini. Ya. Selanjutnya ambulans laut gratis, ini sementara proses dokumen KK dan spek teknis untuk insentif nakes sudah terbayarkan Januari dan Februari. Yang selanjutnya adalah pembangunan dinas pendidikan kantor, ini proses seleksi perencanaan untuk pemberian beasiswa S2 dan S3 bagi guru. Ini belum berjalan. Ini targetnya 15 orang S2, S3 10 orang. Ini belum berjalan. Nah, next. Selanjutnya adalah masa dibuat langsung besar-besar, jadi kalau dipotong ya tetap normal. Jangan. Ini sangat mendesak TPA. Kenapa? Karena ini kita sudah dapat surat untuk sanksi. Kalau sanksi di administrasi tidak dicabut, menuju ke sanksi pidana. Kalau sanksi pidananya jalan, bukan cuma Dinas Lingkungan Hidup yang akan bertanggung jawab. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah kota. Jadi memang sangat penting untuk kita pastikan proses pergeseran anggaran yang akan kita bawa ke TPA dan memastikan bahwa TPA akan ditangani dengan sangat serius. Maka dari itu, ini salah satu contoh yang saya sampaikan, kalau tidak punya perencanaan yang baik, akhirnya menjadi mahal. Akhirnya menjadi sangat mahal. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, tolong dipastikan Pak Dahlan dicek semua OPD-nya untuk proses perjalanan dinas ini dikurangi, dan yang kedua memastikan kalau sebisa mungkin rapat-rapat yang ada di Jakarta dilakukan dengan Zoom. Saya khawatir jangan sampai ada data-data yang tidak terkonek lebih detail. Perubahan kalau memang harus ada perubahan. Kita pastikan kebutuhannya untuk Pemkot. Ya, dari total perjalanan setiap SKBB, total secara keseluruhan satu kota
Nanti kita lihat dulu kebutuhan terkait dengan TPA. Kisaran berapa memang Pak angka perjalanan dinas Pemkot? Belum, ini baru mau dilihat. Kalau total mungkin 3 potong sekitar 50 sampai 60 miliar. 50 sampai 60 miliar. 60 miliar. Itu Itu yang dipotong. Yang dipotong. Besar Pak. 60 miliar Pak. Nah itu nanti anggarannya akan dialokasikan ke pembebasan lahan. Itu kita belum tahu. Ini baru mau dirapatkan. Tapi untuk kebutuhan pembebasan lahan berapa banyak Pak yang khusus TPA dan PZ? Ya beda. Tanya di dia. Oke. Pak, satu lagi soal penyerapan anggaran Pak, posisinya kan masih ada beberapa OPD yang masih sangat rendah Pak. Itu kan kayak dinas PU biasa kan memang nanti dia di pertengahan tahun. Ini kan baru tender-tendernya berjalan ini proses administrasinya. Biasa kegiatannya itu di bulan ke-2, 3 sudah jalan. Biasanya mereka itu dia kalau PU itu realisasinya biasanya di akhir tahun. Karena di situ dia bayar realisasi keuangannya nanti di situ, tapi realisasi fisik sudah tinggi biasanya. Pak, 5 yang terendah PU, Dispora, Bapeda ya. Bapeda. Iya. Oh, Bapeda yang tahu di. Bapeda katanya Bapeda. Oke. Jalur yang akan kita lakukan. Yang kedua, ada beberapa SKP. Nah ini nanti mari akan kita dudukan sama-sama. Sekaligus nanti membicarakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.